Haleluya, kembali lagi dengan saya Friski Laratundulage. Saya mahasiswi semester 3 Prodi Teologi STT Rumah Murid Kristus. Saat ini saya akan membagikan video saya dengan satu pembahasan, yaitu dari mata kuliah Doktrin 1 mengenai bibliologi. Nah, teman-teman, lewat video saya kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman sekalian apa yang dimaksud dengan bibliologi itu dan betapa pentingnya bibliologi yang harus kita pelajari bersama. Nah, hal yang pertama yang harus kita ketahui bahwa bibliologi ini terbagi dari dua kata, yaitu biblos dan logos. Atau juga ada biblion atau biblia yang artinya ini buku-buku. Jadi buku-buku ini yang dimaksudkan adalah kertas dari daun papirus. Nah, kemudian teman-teman, pada zaman PB, kitab suci itu sangat lazim disebut dengan biblia atau grape. Nah, secara umum bibliologi ini adalah pengajaran atau pengetahuan tentang Alkitab itu sendiri. Kemudian teman-teman, ada hal-hal yang perlu kita ketahui betapa pentingnya kita mempelajari tentang bibliologi itu sendiri. Nah, yang pertama di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu atau kita harus memahami Alkitab dengan baik, benar, dan juga tepat. Nah, alasan-alasan ini tentunya punya dasar. Karena apa? Karena di sini kita melihat ada pandangan-pandangan yang muncul tentang Alkitab yang beranggapan atau pandangan-pandangan ini menganggap bahwa Alkitab ini bukan firman Allah. Alkitab ini bukanlah sebuah kebenaran yang dari Allah, tetapi kita ketahui, kita sebagai orang percaya secara jelas kita tahu dan kita harus mengimani bahwa Alkitab itu adalah benar-benar firman Allah. Kemudian teman-teman, di sini kita akan melihat bukti Alkitab adalah firman Allah. Tentunya ketika kita berargumen bahwa kita mau menyatakan atau kita mau membuktikan kepada orang lain bahwa Alkitab ini adalah benar-benar firman Allah, kita harus membuktikan atau kita harus punya pembuktian secara jelas kepada mereka. Di sini ada tiga bukti yang akan saya bagikan. Yang pertama di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, kita tahu bersama bahwa 2 Timotius 3 ayat 16 di sana menuliskan bahwa segala yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, memimpin orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Yang pertama, Alkitab adalah benar-benar yang diilhamkan oleh Allah itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua teman-teman, dalam 2 Petrus 1 ayat 21, di sini saya memberi sebuah kesimpulan bahwa Roh Kudus membimbing penulis untuk menulis Alkitab. Nah, jadi lewat bimbingan Roh Kudus atau penerangan dari Roh Kudus itu sendiri, tidak ada unsur rekayasa di dalamnya atau bukan sebuah rekayasa manusia di dalam penulisan Alkitab. Nah, dan yang ketiga teman-teman, dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-13, sini saya memberi kesimpulan bahwa Roh Kudus mengajar penulis untuk memilih kata-kata. Nah, jadi di sini memang ketika kita lihat dari 2 Petrus pasal 1 ayat 21, kemudian juga dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 13, di sini memang peranan Roh Kudus itu sangat penting, bahwa Roh Kudus itu mengajar penulis untuk memilih Alkitab atau memilih kata-kata. Nah, Alkitab adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah. Jadi Alkitab ini adalah firman Allah, bukan berisi tentang firman Allah itu sendiri. Kemudian teman-teman, ada manifestasi dari firman Allah. Nah, yang pertama di sini saya tuliskan adalah logos. Logos ini kita lihat dalam Yohanes 1 pasal 1.
Ya, Yohanes 1 pasal 1 kita tahu bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan yang kedua, ada Alkitab. Nah, dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk memimpin setiap kita pada kebenaran demi kebenaran Allah. Dan yang ketiga, teman-teman, di sini ada rema. Nah, rema ini kita bisa lihat dalam Matius pasal 4 ayatnya yang keempat. Setelah rema, ada bagian terakhir yaitu khotbah. Khotbah ini kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-4. Nah, proses rema di sini ada dua bagian yang saya catat, bahwa proses rema yang pertama adalah eksegesa, yaitu mengeksegesa ayat-ayat Alkitab. Dalam Matius pasal 2 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Yang kedua adalah iluminasi. Nah, iluminasinya apa? Iluminasi ini adalah penerangan dari Roh Kudus kepada penulis-penulis Alkitab. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-14. Kita masuk pada bagian terakhir, teman-teman, yaitu proses eksistensi Alkitab atau asal muasal dari Alkitab itu sendiri. Ada beberapa bagian yang akan saya bagikan untuk teman-teman. Yang pertama, kebenaran itu ada pada Allah. Jadi Allah memegang penuh tentang kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Sehingga kita masuk pada bagian kedua, kebenaran dari Allah. Kemudian kebenaran itu ditaruh di dalam pikiran-pikiran para penulis-penulis Alkitab yang sudah Allah pilih untuk mereka mencatat tentang kebenaran-kebenaran, sehingga lewat catatan-catatan para penulis-penulis Alkitab ini ditaruhlah di dalam satu buku atau yang kita kenal sekarang dengan Alkitab. Yang ketiga, ada kebenaran itu ditulis dalam original manuskrip. Original manuskrip ini apa? Original manuskrip ini artinya tulisan-tulisan asli yang pada mulanya ditulis oleh penulis-penulis Alkitab. Setelah original manuskrip, di sini ada kebenaran disalin dalam kodeks. Nah, kebenaran Alkitab dari tulisan asli menuju pada salinan-salinan, sehingga kebenaran itu memiliki salinan-salinan, teman-teman. Nah, dalam kodeks artinya manuskrip salinan itu sendiri. Nah, dan yang selanjutnya, kebenaran ada di dalam Alkitab. Nah, kita percaya bahwa memang kebenaran dan Alkitab itu benar-benar nyata. Jadi kebenaran itu ada di dalam Alkitab itu sendiri. Dan yang terakhir, firman sampai kepada manusia. Sampai sekarang kita pegang dan kita tahu bahwa firman itu ketika sampai pada kita bukan secara instan, bukan secara langsung kita terima firman itu, namun kita percaya bahwa ada proses-proses yang telah dilalui sehingga firman Allah itu bisa sampai kepada kita. Teman-teman, saya percaya bahwa video saya mungkin hanya sederhana, namun biarlah video saya ini bisa memberkati kita semua, semakin menambah wawasan kita tentang pentingnya bibliologi untuk kita pelajari. Saya Friskila Watundulage, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.